Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data ya, dan akan dimulai dulu dengan diskusi pada hari ini oleh kelompok 3 ya, kelompok 3. Iya, Bu. Nah, seperti biasa ya, makalah sama video pemaparannya sudah saya upload di e-learning ya, dan sudah bisa kalian akses dan kalian pelajari. Jadi di ruang Zoom ini kalian tinggal diskusi atau bisa menjelaskan sedikit, boleh ya, menjelaskan sedikit pemakalanya, kemudian langsung diskusi. Nanti setelah diskusi baru saya nanti kasih feedback tentang materi yang terkait ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, moderatornya Sulastri ya. Iya, Bu. Oke. Ibu beri kesempatan kepada Sulastri untuk memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini ya. Kepada Sulastri, Ibu persilakan. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya dari kelompok 4 dan teman saya Sri Putri Mayasari sebagai notulen. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Dan pemakalah kita pada pagi hari ini adalah kelompok 3. Ada Siti Wardah dan Wahyu Nopitasari. Baiklah, di e-learning sudah ada materi dan juga link video. Nah, di sini pemateri akan memaparkan sedikit materinya. Untuk materi yang pertama, saya persilakan kepada Siti Wardah. Kepada Siti Wardah, saya persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di makalah kami tentang ukuran letak dan ukuran variasi. Di sini saya menjelaskan ukuran letak. Ukuran letak atau ukuran lokasi sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan data yang dipunyai. Berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Jadi ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu dari sekumpulan banyak. Kemudian ukuran letak ada 3. Yang pertama kuartil. Kuartil di sini adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian desil. Desil di sini adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan dari yang diurutkan menurut besarannya dari terkecil ke yang terbesar menjadi 10 sub kelompok yang sama banyak. Untuk persentil itu bilangan yang dianggap membagi data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 subkelompok yang sama banyak. Untuk contohnya bisa kalian lihat di makalah dan di video kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siti Wardah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Nopitasari. Kepada Saudari Wahyu kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang ukuran variasi. Ukuran variasi ini merupakan data yang sangat penting karena dapat mengindikasikan operasi dan presisi nilai-nilai observasi yang diperoleh. Untuk ukuran penyebaran ini meliputi jangkauan ring, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, dan simpangan baku atau deviasi standar. Untuk jangkauan atau ring, ini
adalah selisih antara maksimum nilai minimum dalam gugus data yang bukan variasi yang paling sederhana. Nah, ring ini mudah dihitung dan mudah dimengerti. Untuk ring ini terdapat menjadi dua, yaitu ada ring data tunggal dan ring data bergolong. Nah, selanjutnya itu ada deviasi mean atau mean deviation. Untuk deviasi mean ini merupakan jumlah keseluruhan nilai mutlak penyimpangan nilai data terhadap nilai rata-rata dibagi dengan jumlah frekuensi atau pengamatan. Untuk deviasi mean ini dibagi juga menjadi simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data berkelompok yang ada di makalah. Deviasi standar atau standar deviation. Baiklah, saya lanjutkan. Deviasi standar ini nama sebagai simpangan baku yang baik karena dapat digunakan untuk membandingkan suatu rangkaian data dengan yang lainnya. Untuk simpangan baku ini juga terbagi menjadi dua, yaitu simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data bergolong. Suara Wahyunya hilang. Iya, Bu. Baiklah, saya ulangi untuk simpangan untuk deviasi standar atau standar deviasi. Untuk deviasi standar, ini sering dinamakan sebagai simpangan baku atau penyimpangan baku, yang merupakan penyebaran yang terbaik karena dapat digunakan untuk membandingkan suatu rangkaian data dengan yang lainnya. Untuk deviasi standar atau standar deviasi ini yaitu simpangan baku data tunggal dan simpangan baku data bergolong. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wahyu. Itulah tadi penjelasan materi dari Siti Wardah dan Wahyu Nopitasari. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, jika belum jelas kami persilakan untuk 3 orang penanya. Saya izin moderator. Saya moderator. Yunia moderator. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Yunia moderator. Baiklah, kepada Saudari Yunia kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Yunia Standa Putri. Di sini saya ingin bertanya kepada pemakalah
Apa sih perbedaan antara rank data tunggal dengan rank data bergolong? Coba jelaskan kembali secara rinci. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yunia. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Izin bertanya moderator. Cinta. Baiklah, kepada Saudari Sinta, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan di halaman 14 itu ada menjelaskan tentang deviasi mean. Di situ dijelaskan bahwasannya ada kelemahan yang rentan. Yang ingin saya tanyakan, sebutkan dan jelaskan kelemahan dalam deviasi mean. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Sinta. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami buka satu pertanyaan lagi. Baiklah, kepada Saudari Tiara, kami persilakan. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan spesifik dari kuartil, desil, dan persentil? Coba dijelaskan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tiara. Kepada teman-teman, kami meminta waktu sebentar untuk mencari jawabannya. Anggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 10 sub kelompok yang sama banyak. Untuk persentil itu bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 sub kelompok yang sama besar. Itu jadi bedanya pada pembagian. Bisa terlihat pada rumus-rumus data tunggal dan rumus data kelompok. Itu kan ada untuk yang kuartilnya dibagi 4, untuk desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Baiklah, apakah Saudari Yahya sudah jelas? Jelas, moderator. Mungkin kepada teman-teman ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Baiklah, saya ulangi sekali lagi. Pada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari pemateri, kami persilakan. Kalau tidak ada, pemateri akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Baiklah, Saudari Wahyu Nopitasari akan menjawab pertanyaan Yunia. Kepada Saudari Wahyu, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yunia. Apa perbedaan ring data tunggal dan ring data bergolong? Jadi, untuk data tunggal, itu kan data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Untuk data kelompok, yaitu data yang sudah disusun dan dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Nah, untuk data kelompok ini kan biasanya disusun dalam bentuk tabel frekuensi yang seperti ada di makalah kami. Nah, jadi yang membedakan data tunggal dengan data berkelompok itu terletaknya di
apa perbedaannya di dalam kelas-kelas intervalnya. Kalau yang data tunggal itu belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Sedangkan data kelompok itu sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval. Baiklah, kepada Saudari Yunia, apakah sudah jelas dengan jawaban pemateri? Sudah jelas, moderator. Kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban dari pemateri, kami persilakan. Mungkin kepada teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan, beri pemateri sedikit waktu untuk mencari jawaban yang belum terjawab. Jawab pertanyaan dari Sinta Maharani yang akan dijawab oleh Wahyu Novitasari. Kepada Wahyu kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta Maharani. Tadi pertanyaannya, sebutkan kelemahan deviasi mean. Sebutkan dan jelaskan kelemahan dari deviasi mean. Jadi untuk kelemahan deviasi mean atau deviasi rata-rata ini adalah jika nilai deviasi yang bertanda negatif sama besar dengan nilai deviasi yang bertanda positif, maka deviasi rata-rata yang merupakan penjumlahan akan sama dengan 0. Untuk kelemahan rata-rata yang pertama itu sangat peka terhadap data ekstrem jika data ekstremnya banyak. Rata-rata menjadi kurang mewakili atau representatif. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Yang ketiga, tidak cocok untuk data heterogen. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudari Sinta, apakah sudah jelas dengan penjelasan pemateri? Jelas, moderator. Pada teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban dari Wahyu, kami persilakan. Izin menambahkan, moderator. Windy, moderator. Agustin. Baiklah, kepada Windy Kurnia, saya persilakan untuk menambahkan jawaban. Baiklah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menambahkan jawaban dari Wahyu Novitasari. Jadi, ciri-ciri kelemahan dalam deviasi mean atau deviasi rata-rata.
Jadi salah satu kelemahannya ialah semua nilai mutlak dari deviasinya yang bernilai plus dan minus itu diabaikan. Jadi dalam artian di sini semua nilai yang ada itu dinilai positif atau plus. Nah, dalam statistik cara kerja demikian sebenarnya kurang tepat karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Inilah kelemahan utama deviasi rata-rata. Jadi karena dalam penganalisaan data statistik, ukuran ini jarang sekali digunakan karena dianggap kurang tepat dan kurang teliti. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Windy Kurnia. Baiklah, mungkin dari teman-teman ada yang berbeda pendapat dan ingin menambahkan, saya persilakan. Saya moderator. Iya, silakan. Yoke ya. Silakan kepada Yoke. Baik. Jadi kelemahan, Untuk apa sana situ? dari definisi men yang pertama itu sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, itu tidak dapat digunakan untuk data kuantitatif. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk data heterogen. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih kembali kepada Saudari Yoke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi, saya persilakan. Ibu, berapa sesi pertanyaan, Bu ya? Dua aja, 2 sesi pertanyaan. Jadi satu lagi ya. Kalau ada lagi. yang bertanya. Berapa orang? 2 orang aja. 2 orang. Ya. Ya, Bu. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang menambahkan lagi pertanyaan dari, maksudnya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Sinta Maharani? Jika tidak ada, kami akan membuka sesi kedua. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Moderator. Saya moderator. Iya, siapa tadi yang duluan bersuara? Saya moderator. Oh, Winda. Iya, pada Saudari Winda, saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Haryanti, NIM 1830201225. Saya ingin bertanya, tolong kalian jelaskan kegunaan kuartil dan desil selain yang ada pada makalah kalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Winda. Pada teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami persilakan untuk 1 orang penanya. Izin bertanya, moderator. Saudari siapa? Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan dulu, nama saya Safa Zahra Julinda, NIM 1830201205. Jadi di sini saya akan menanyakan, jadi tadi sudah dijelasi oleh Siti Wardah tentang
penjelasan tentang ukuran letak dan ukuran variasi. Mungkin di ukuran letak dan ukuran variasi itu ada perbedaan. Jadi boleh tolong jelaskan apa sih beda dari ukuran letak dan ukuran variasi itu? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sapa. Kami meminta waktunya untuk mencari jawaban dari teman-teman semuanya. Menjawab pertanyaan Winda Haryanti yang akan dijawab oleh Siti Wardah. Kepada Saudari Siti Wardah, saya persilakan. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari... Jawaban dari pertanyaan Winda. Kepada Siti Wardah, saya persilakan. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Winda. Pertanyaannya, kegunaan dari kuartil dan desil. Nah, kegunaan dari kuartil di sini berkaitan dengan kurva. Untuk mengetahui keadaan kurva, apakah simetris atau asimetris. Nah, jika Q3 dikurang Q2 sama dengan Q2 minus Q1, maka kuartil dalam keadaan simetris atau normal. Jika Q3 minus Q2 lebih besar dari Q2 minus Q1, maka kuartil dalam keadaan miring ke kiri atau positif. Nah, jika Q3 minus Q2 kurang dari Q2 minus Q1, maka kuartil dalam keadaan miring ke kanan atau negatif. Contohnya seperti gambar ini. Kelihatan enggak? Nah, untuk yang tengah itu yang simetris. Nah, yang sebelah sini ini positif. Positif, ini negatif. Kemudian kegunaan desil di sini untuk menggolongkan serangkaian data ke dalam 10 bagian yang sama besar, kemudian menempatkan kriteria tertentu ke dalam bagian-bagian tersebut sehingga mempermudah penelitian. Misalnya pada serangkaian data nilai statistik PGMI 07 yang telah dihitung, nilai desilnya dapat ditetapkan kriteria seperti bagian ke-1 D1, mahasiswa dengan nilai tingkatan A, untuk bagian kedua atau D2, mahasiswa dengan tingkatan Amin, untuk D3, mahasiswa dengan tingkatan B+, dan untuk bagian keempat atau D4, itu mahasiswa dengan tingkatan B-, dan untuk bagian kelima atau D5, mahasiswa dengan tingkatan C, dan seterusnya sampai ke 10. Itulah. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wardah yang telah menjawab pertanyaan Winda. Kepada Winda, apakah sudah jelas? Iya, sudah. Terima kasih, Siti Wardah. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilakan. Izin moderator. Pada Saudari Moderator. Sylvia, saya persilakan. Apa? Sylvia Agustin. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya menambahkan jawaban dari Siti Wardah. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai kegunaan dari kuartil, yaitu yang pertama, kuartil itu sebagai pembagi data yang telah diurutkan menurut besarnya
dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Yang kedua, kuartil itu dapat memberikan informasi yang lebih rinci mengenai sebaran data dan lokasi data tertentu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sylvia Agustin. Mungkin kepada teman-teman ada yang menambahkan lagi, saya persilakan. Izin menambahkan. Siapa? Stella Razu? Ya, Stella Razu ya. Pada Stella Razu saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stella Razu Marda, ingin sedikit menambahkan mengenai kuartil. Jadi, menurut saya kuartil merupakan salah satu jenis kuantil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Jadi kuartil ini terbagi menjadi 3, yaitu kuartil pertama atau disebut dengan kuartil bawah, yaitu merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Yang kedua, adanya kuartil kedua, yaitu median, data yang menandai 50% data atau membagi data menjadi 2. Yang ketiga yaitu kuartil atas. Di sini kuartil atas yaitu nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Jadi maaf tadi keluar. Jadi lanjut, kuartil adalah salah satu bentuk statistik urutan karena menentukan kuartil. Data perlu diurutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar terlebih dahulu seperti yang dijelaskan oleh saudari Silvi tadi. Jadi ketiga kuartil yang dijelaskan oleh saya tadi merupakan salah satu elemen dari ringkasan 5 angka. Ringkasan ini merupakan hal yang penting dalam statistika karena memberikan informasi tentang pusat dan sebaran data. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Stella Razu. Pada teman-teman, adakah yang ingin menambahkan lagi atau menanggapi? Pada teman-teman, kami meminta waktu sedikit lagi untuk mencari jawaban yang belum terjawab. Saudari Siti Wardah akan menjawab pertanyaan dari Sapa. Kepada Saudari Siti Wardah, saya persilakan. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Safa. Apa beda dari ukuran letak dan ukuran variasi? Ukuran letak di sini sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Ukuran letak terbagi menjadi 3 tadi, desil, kuartil, dan persentil.
Untuk ukuran variasi di sini, suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data yang berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau beberapa besaran penyimpangan nilai data yang telah dipusatkan. Ukuran variasi ini yang terbagi menjadi jangkauan tadi, range, simpangan rata-rata, deviasi rata-rata, dan simpangan baku atau deviasi standar. Baik. Menambahkan moderator. Baiklah, kepada Saudari Sapa, apakah sudah paham? Paham, terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilakan. Izin moderator. Kepada Saudari Sekia, saya persilakan. Terima kasih pada moderator yang telah mempersilakan saya. Iya. Jadi, pertanyaan Bapak tadi perbedaan antara ukuran letak dengan ukuran variasi. Nah, pertama-tama itu dapat kita ketahui perbedaan itu pada pengertiannya. Ukuran letak itu kan merupakan ukuran yang dimaksudkan sebagai besaran atau ukuran yang mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari kumpulan data yang dipunyai. Nah, kalau ukuran variasi, itu kan merupakan mean, median, modus yang merupakan informasi yang memberikan penjelasan kecenderungan data sebagai wakil dari beberapa data yang ada. Nah, ukuran data ini dapat digunakan untuk menampilkan dalam suatu nilai tunggal yang menunjukkan rata-rata distribusi. Dalam cakupannya juga berbeda, yaitu kalau ukuran variasi letak terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga persentil. Nah, kalau sedangkan ukuran variasi terbagi 3 juga, yaitu range atau jangkauan, deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata, dan yang terakhir yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Mungkin itu saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Zakia. Pada teman-teman, apakah ada yang menambahkan lagi? Moderator. Ya, silakan kepada Saudari Sylvia. Ya, baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi, di sini kalau ukuran letak itu merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan data yang ada. Nah, dalam menentukan ukuran letak ini harus diingat, harus diurutkan distribusi data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu ada ukuran variasi. Ukuran variasi ini disebut dengan ukuran dispersi. Ukuran variasi menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusat data atau ukuran sentralnya. Kemudian ukuran variasi ini adalah nilai yang menunjukkan bagaimana bervariasinya nilai-nilai observasi di dalam kelompok itu terhadap nilai rata-rata hitungnya. Semakin besar nilai ukuran variasi, maka semakin bervariasi juga nilai observasi pada data tersebut. Nah, ukuran variasi yang kecil menunjukkan nilai-nilai observasi saling berdekatan atau perbedaan yang kecil. Sedangkan ukuran dispersi yang besar menunjukkan nilai-nilai observasi saling menyebar atau perbedaan masing-masing nilai observasi besar. Nah, di sini terdapat pembagian jenis ukuran variasinya dan ukuran letaknya. Yang pertama itu untuk ukuran variasi itu dibedakan menjadi 5, yaitu 1 range, 2 mean deviasi, 3 standar deviasi, 4 varians, yang kelima koefisien variasi. Setelah itu ada untuk jenis-jenis ukuran posisi atau jenis-jenis ukuran letak. Yang pertama itu median, yang kedua itu kuartil, yang ketiga desil, yang keempat itu persentil. Terima kasih, itu saja moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sylvia. Pada teman-teman, adakah yang ingin menambahkan lagi?
Maaf Bu, boleh bertanya? Silakan. Kenapa? Ini kalau misalnya sudah nggak ada yang nambahin lagi, ditutup atau Ibu dulu yang ngejelasin? Tutup dulu, nanti baru Ibu menjelaskan sekalian nanti menjawab pertanyaan dari teman-temannya tadi. Baiklah, kepada teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin menambahkan, kami akan menutup sesi tanya jawab, sekaligus menutup sesi diskusi pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus ya temannya. Kasih plus. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Saya lanjutkan dengan menambahkan materi dulu ya. Nanti sembari menjelaskan ya, nanti kalau terkait dengan pertanyaan temannya nanti langsung saya jawab ya. Oke. Saya mulai share screen-nya. Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, kita akan membahas tentang ukuran letak, ukuran penyebaran, ya, sama penggunaan Microsoft Excel-nya sedikit ya. Oke. Nah, pokok bahasannya ya, kita membahas tentang ukuran letak, ya, ada kuartil, desil, persentil, kemudian ukuran penyebaran, ada range, ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku, ada varians, dan ada covariance. Ya, kemudian ada ukuran penyebaran relatif dan ukuran penyebaran lainnya, baru nanti kita menggunakan Microsoft Excel untuk pengolahan datanya. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, kita akan bahas poin yang paling utama ya tentang ukuran penyebaran atau ukuran keragaman atau dispersi ya. Nah, kita kalau membicarakan tentang ukuran penyebaran data, berarti kita akan melihat kisaran, ada ragam, deviasi standar ya. Kemudian ada koefisien keragaman dan nilai Z. Nah, untuk nilai Z nanti kita pelajarin di distribusi normal ya. Nah, sama seperti ukuran pemusatan data ya, ukuran penyebaran juga mencakup dua data, yaitu data yang tidak dikelompokkan, yang belum dikelompokkan, sama yang sudah dikelompokkan. Jadi ada ungroup data dan grup data, atau data tunggal dan data kelompok. Ya. Nah, sebelumnya ya, apa sih sebenarnya ukuran keragaman itu? Apa sih sebenarnya ukuran penyebaran data? Jadi dari ukuran pemusatan data yang kita pelajari minggu kemarin ada min, median, modus ya. Nah, dengan menghitung min, median, modus kita bisa melihat pusat data atau tendensi data dari sekelompok ya, sekelompok data yang ada ya. Jadi dari sekelompok data kita bisa lihat ternyata pusat datanya di mana. Ya, misalkan dengan cara menghitung min atau menghitung nilai tengahnya atau melihat modusnya sama saja kalau dia berdistribusi normal ya. Nah, setelah itu kita akan melihat bagaimana data yang sekumpulan data tadi menyebar. Maksudnya dari pusat data tadi ya, kita bandingkan datanya menyebar di mana saja, apakah nanti bentuknya homogen, apakah dia nanti heterogen. Semakin besar perbedaan dalam data tersebut ya, bervariasi data tersebut, maka sifat dari data tersebut maka akan semakin heterogen, beraneka ragam. Ya, kita mau lihat apakah nilainya sama semua ataukah bervariasi. Nah, itu untuk melihat penyebaran datanya. Atau misalkan nilainya jauh-jauh beda. Nah, itu sudah melihat penyebaran data.
Kan misalkan ada nilai ulangan ya, kalian ngoreksi nih. Ternyata nilainya itu hampir sama. Rata-ratanya berarti 70 rata-ratanya ya. Nah, berarti itu kita sudah melihat pusat data sama penyebaran data. Nah, penyebaran data itu terlihat dari nilainya, nilai yang sama tadi. Ternyata rata-ratanya banyakkan 70 semua, berarti menyimpangnya itu sedikit. Berarti datanya bisa kita katakan homogen. Tetapi kalau datanya bervariasi, misalkan ada 30, nanti ada 50, jauh-jauh jaraknya. Berarti sifat dari kumpulan data itu heterogen, bervariasi. Ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ukuran letak ya. Nanti ada dua macam, data tunggal sama data kelompok. Tadi ada pertanyaan Tiara ya, perbedaan kuartil, desil, persentil. Nanti kita bahas ya. Kemudian ada pertanyaan Sapa, perbedaan ukuran letak sama ukuran variasi. Kalau Winda tadi kuartil ya, kuartil sama desil ya kegunaannya. Oke. Sekalian menjawab ya, ketiga pertanyaan itu mirip-mirip ya, sambil Ibu menjelaskan. Oke. Nah, yang pertama kita bahas kuartil ya. Nanti ada 3 ya. Ada kuartil, desil, sama persentil ya. Masing-masing mempunyai bagian ungroup data dan grup data. Jadi ada yang yang tunggal dan ada yang kelompok ya. Nah, untuk kuartil ya, itu adalah ukuran letak yang membagi distribusi frekuensi menjadi 4 bagian sama besar. Diambil dari kata quart. Quart itu 4. Quarter, quart core, ya ada istilah itu ya, itu 4. Nah, karena dia membagi 4 bagian sama besar, maka akan ada 3 jenis kuartil. Itu kuartil bawah atau kuartil pertama, ya ada kuartil tengah atau kuartil kedua, kemudian ada kuartil ketiga ataupun kuartil atas. Ya. Nah, saya gambarkan dulu. Ya. Kita mempunyai kurva distribusi normal, jelek ya. Nah, ini ya. Nah, kuartil tadi membagi 4 bagian sama besar. Ya, anggaplah sama ya bagiannya. Jadi ada bagian pertama ya, ada kedua, ada ketiga, ada keempat. Nah, setiap bagian ini sama besar ya, karena dia kuartil itu membagi 4 bagian yang sama besar ya. Nah, kenapa ada 3 jenis kuartil dalam sini? Karena yang membatasinya yang kita lihat bukan luas daerahnya ya. Kita lihat di sini kuartil pertama, lihat batasnya ya. Kuartil kedua, kemudian ada kuartil ketiga. Nah, kenapa nggak kuartilnya sampai 4? Karena wilayahnya dibagi 4 dan dibatasi oleh 3 jenis. Ini lihatnya. Ya, dibatasi oleh 3 kuartil. Tapi luas daerahnya 4, seperti itu. Ini luas pertama kalau kita arsir, ya. Ini luas kedua, ini luas ketiganya, ini luas keempat. Nah, sifatnya karena dia membagi 4 sama besar, ya. Kalau luas daerah itu 100%, ya. Kalau luas daerahnya 100%, maka setiap wilayah itu masing-masing mempunyai luas daerah 25%. Luas daerah di bawah kuartil pertama ya itu 25% ya, yang ini. Luas daerah di bawah kuartil kedua berarti yang ini. Ya. Berarti kalau ini 25, ini 25, ini berarti 50%. Ya, kemudian kalau yang ini 75%. 4 berarti 100%. Tapi untuk setiap wilayah selalu penambahannya 25%. Ya. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Nah, kalau kita bicara kuartil, ternyata kuartil kedua ini adalah mediannya.
membagi 2. Ya. Jadi median itu ialah juga ukuran letak. Nah, jadi ukuran letak itu sebenarnya letaknya di pemusatan apa di di penyebaran, ya. Jadi dia karena dia tidak hanya ada mediannya, makanya dia dibedakan menjadi kalau ukuran pemusatan data dia akan membahas median saja tuh, membagi 2 bagian sama besar. Nah, kalau di ukuran letak karena dia membahas juga kuartil, desil, persentil, makanya dia dibuat sub sendiri ukuran letak untuk mengetahui letak-letak pusat dari di mana sih data-data itu terletak. Nah, jadi misalkan kalian mempunyai nilai beraneka ragam, ya. Kalian mau lihat pusat data di bawah luas daerah Q3. Nah, pusat datanya kira-kira berpusat di mana sih? Nanti ada nilai rata-ratanya berapa sih? Gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Oke. Nah, untuk rumusnya ya, untuk kuartil ya, yang pertama ini kalau mau pakai langsung seperti ini boleh, tapi kalau misalnya masih bingung ya, langkah pertama ya, entah itu data tunggal ataupun data kelompok, maka kalian harus mengurutkan dulu datanya. Ya. Mengurutkan datanya dari terkecil ke terbesar ataupun dari terbesar ke terkecil. Kemudian langkah kedua, kalian harus menentukan letak atau posisi. Ya. Kalau ini kuartil berarti kalian cari LQI, berarti letak kuartil ke I yang dicari nanti. Atau kalau nggak mau pakai bahasa Inggris kuartil, pakai K. LKI, terserah ya, letak kuartilnya dulu. Caranya bagaimana cara mencari letak kuartil untuk data tunggal? Rumusnya I, yang ini. I, buka kurung, N plus 1 tutup kurung dibagi 4. Itu letaknya, bukan nilainya. Setelah dapat posisinya, baru kalian cari kuartilnya. Kuartil keberapa ya? Jadi sudah LQ, baru cari baru cari QI-nya. QI sama dengan nilai dari yang kuartil tadi. Dari letak yang tadi ya. Oke. Biar nggak ngawang-ngawang ya. Ibu kasih contoh. Nah, contohnya masih yang minggu kemarin ya. Ya, kita akan mencari kuartil ketiga dari data jumlah di tabel ini ya. Nah, karena dia belum diurutkan, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil terbesar ataupun dari terbesar ke terkecil terserah ya. Kita urutkan dulu berarti 1, 1, 2, ada 3 dan seterusnya. Nah, kita mencari kalau mau langsung seperti ini boleh. Tapi biar kalian nggak bingung, maka cari langkah satu lagi setelah mengurutkan, cari letaknya. LQ3, ya. LQ3 sama dengan I dikali N plus 1 per 4. Karena I-nya tadi 3, maka kalian substitusikan nilainya 3. 3 dikali N-nya berapa banyaknya? A sampai I ada 9. Ya. 9 ditambah 1 dibagi 4. Ya, hasilnya nanti 7,5. Nah, 7,5 ini bukan nilai kuartil, tapi letak kuartil. Ya, berarti ini LQ3 bukan Q3. Ya, LQ3. Nah, kemudian kita cari baru Q3. Q3 sama dengan ya, letak kuartil ke 7,5, letak kuartil ke 75. Nah, kita lihat letak kuartil yang ke data ke-7 dan ke-5. Letak data kuartil ke-7, 7,5 ya, antara 7 dan 8 berarti kan? Ya. Nah, kita lihat dari urutan data tadi yang 7, letaknya yang 7 yang mana dan yang 8 yang mana. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ya. Kemudian letak ke-8 di sini. Berarti 7,5 di antara 6 dan 6 kan ya? Nah, berarti caranya ya sama seperti kalian mencari median. Data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2.
Berarti 6 ditambah 6 dibagi 2. Hasilnya makanya jadi 6. Atau cara kedua, ya, jadi kuartil ketiga sama dengan data ke-7 ditambah 0,5. Lihat komanya, 0,5 ya. 0,5 buka kurung data ke-8 dikurang data ke data ke-7 dibagi 2. Nanti hasilnya sama 6. Ya, itu langkah kedua. Terserah mau yang mana yang lebih gampang di kalian. Ya, itu untuk yang kuartil. Kemudian untuk desil, nah beda lagi kalau desil itu kalau desil dia membagi datanya itu 10 bagian sama besar. Karena ada 9, membagi 10 sama besar, maka ada 9 jenis desil. Jadi ada 9 batasnya. Ya, kalau tadi 4 sama besar berarti yang membatasinya ada 3. Kalau dia membagi 10 bagian sama besar, berarti dia ada 9 jenisnya. Ada desil 1, 2, dan seterusnya sampai D9. Nah, kita misalkan kalau luas daerahnya tadi di bawah kurvanya tadi 100%, kalau dia membagi 10 bagian sama besar, berarti 100% dibagi 10, berarti setiap wilayahnya, luas daerahnya itu ada berapa persen? Ada 10%. Ya. Berarti D1 10%, D2 10%, sampai D9 juga 10%. Ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, sama. Kalian urutkan dulu, kemudian cari letak desilnya. Setelah cari letak desil, kalian cari desilnya. Ya. Caranya sama, ya. Yang membedakan cuman pembagiannya. Kalau kuartil membagi 4, kalau desil membagi 10. Cuman pembagiannya aja beda untuk yang tunggal. Jadi nggak perlu ngapal rumus ya. Itu saja kuncinya. Kalau tadi kuartil 4, kalau desil berarti 10. I buka kurung N+1 dibagi 10. Kenapa ditambah 1? Karena jumlah kuartil jenisnya ada 3, sedangkan kita membagi 4 bagian sama besar kan? Nah, itu aja kuncinya. Ya, berarti +1, semuanya +1. Kalau untuk tunggal ya. Kemudian pembagiannya lihat jenisnya, kuartil kah, desil kah, persentil kah, seperti itu ya. Kemudian untuk persentil ya, persen. Dari kata-kata persen. Kalau persen kan berarti 100 ya. Berarti membagi 100 bagian sama besar. Ya. Nah, karena ada 100 bagian yang sama besar, maka nanti ada 99 jenis persentilnya, P1, P2 sampai P99. Karena luas daerahnya itu 100%, karena dia membagi 100 bagian sama besar, maka setiap daerah di bawah kurvanya itu berarti mempunyai luas daerah 1%. P1, 1, 2, 2, sampai total P99 ya, 99%. Ya. Kemudian untuk mencari persentil 44 misalkan, kalian urutkan dulu datanya. Sama langkahnya, setelah ngurutin data, kalian cari letak persentilnya, kemudian baru cari persentilnya. Ya, caranya sama. Oke. Nah, ini untuk yang data kelompok ya. Kalau untuk yang data kelompok sama dia. Jadi konsepnya sama, dia membagi 4 sama besar, tapi dia menggunakan data yang sudah di grup, data yang sudah disusun ya, seperti itu. Nah, rumusnya ya, kuartil ke I sama dengan, ini ganti tepi bawah ya, bukan batas bawah. Kalian ganti T saja, biar nggak keliru. Ya, TB ditambah C. C ini panjang interval kelas. Atau kalian ganti dengan P, biar gampang ingatnya. P. Nah, yang membedakan tunggal sama kelompok di sini. Kalau tadi kan I buka kurung N+1 dibagi 4. Ya, untuk letaknya. Nah, kalau di kuartil kelompok, dia letak kuartilnya itu IN/4.
Karena datanya sudah di grup. Ya. Nah, kalau yang tadi belum. Jadi I buka kurung N plus 1 dibagi 4. Kemudian dikurang F. F apa ini? Frekuensi sebelum kelas kuartil. Ya. Jadi frekuensi kumulatif kalian buat aja. FK sebelum kelas kuartil. Ya, apa ya singkatnya? FKSQ. Ya, terserah kalian mau buat inisial apa nanti biar kalian ingat. Kemudian dibagi F. F ini adalah frekuensi kelas kuartil. Ini frekuensi kelas kuartilnya, ya. Oke, kita ke contoh. Oh, ini kita ke desil dulu ya, nanti contohnya terakhiran nanti. Nah, untuk desil ya sama, ya. Rumusnya DI berarti tepi bawah ditambah panjang kelas interval buka kurung letaknya ya, letak desil dikurang frekuensi sebelum kelas desil dibagi frekuensi kelas desil. Ya. Yang membedakan cuma yang di sini. Tergantung jenisnya. Kalau kuartil tadi 4, kalau desil 10, kalau persentil 100. Ya, seperti itu. Nah, untuk langkahnya sama ya. Jadi kalian lihat dulu tabelnya ya. Kemudian cari letaknya, dari tabel itu kalian cari letaknya, setelah cari letak baru kalian hitung desilnya. Ya. Oke. Untuk ukuran penyebaran ya. Nah, untuk ukuran penyebaran ini adalah suatu ukuran yang akan menyatakan seberapa besar nilai-nilai itu berbeda ya. Atau bervariasi dari ukuran pusatnya. Jadi kita sudah belajar ukuran pemusatan data dengan cara menghitung min, median, modus. Nah, untuk melihat penyebaran datanya kita bandingkan dengan ukuran pusatnya. Ya, kita bandingkan seberapa jauh menyimpangnya data itu dari pusat datanya. Misalkan nilai pusatnya itu entah itu min, median, modus ya itu 70. Kita akan membandingkan seberapa jauh sih menyimpangnya ya. Bisa dilihat dengan 5 tadi, bisa dengan paling sederhana itu dengan range atau jangkauan, bisa dengan standar deviasi, bisa dengan simpangan rata-rata, bisa dengan varian, bisa dengan koefisien seperti itu. Nah, yang mana yang kita pilih? Nanti terserah, nanti akan terjawab yang mana sih yang paling efektif untuk menghitung penyimpangan dari pusat data ya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya yang real ya. Jadi misalkan kita ada rata-rata bunga bank ya, itu 11,43% per tahunnya. Tapi kisaran bunga bank ya, itu antar bank itu 7,5% sampai 12,75. Nah, ini simpangannya. Menyimpangnya segini. Ya, nggak boleh lebih dari dan kurang dari sini. Ternyata dari banyak itu setiap antar bank itu segini. Ya. Ini rata-rata bunga bank per tahunnya. Tapi kisarannya ya variasinya, aneka ragamnya, penyimpangannya ya bunga antar bank itu ternyata 7,5% sampai 12,75%. Berarti nilai di sini nggak jauh dari penyimpangannya, masih di dalam batasnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau dilihat yang kedua, ya ini 18,2%, kita lihat kisarannya 6% sampai 78%. Ternyata kalau dilihat ini jaraknya kalau dengan batas bawahnya aja jauh, atas juga jauh, berarti penyimpangannya besar, macam-macam. Berarti rata-rata inflasi setiap tahun itu setiap tahun kenaikannya atau penurunannya itu menyimpangnya agak besar, yaitu 6% sampai 78%. Ya. Oke. Nah, ini untuk bentuk ukuran penyebaran. Kita lihat rata-ratanya sama tapi penyebarannya berbeda. Ya, kita bandingkan dua kinerja ya. Nah, lihat yang garis biru, kurva yang garis biru ya. Kita lihat sama yang merah ya. Untuk rata-rata ya, itu sama. Kita tahu
Untuk rata-rata, kalau dia distribusi norma, rata-rata, median, sama modus, maka dia terletak pada satu titik. Sama, ya, sama. Berarti rata-ratanya ini 4,6. Yang membedakan bentuk kurvanya, tinggi rendahnya kan? Kalau yang biru lebih tinggi dari yang merah. Ternyata itu dilihat dari penyebaran data. Berarti menyebarnya berbeda dengan yang si merah. Rata-ratanya sama, tapi penyebarannya berbeda. Ya, oke. Saya lanjut. Oke. Kemudian ada rata-ratanya berbeda, penyebarannya juga berbeda. Ada rata-rata berbeda, tapi penyebarannya sama. Dilihat. Ini rata-ratanya jelas beda. 1,3, yang satunya 4,6. Penyebaran datanya juga berbeda. Lihat, tinggi rendahnya berbeda. Kalau yang di sebelah kanan, yang nomor 3, rata-ratanya jelas berbeda, tapi tinggi rendahnya sama. Berarti penyebarannya sama. Jadi ada 3 kasus ya untuk bentuk penyebaran itu kalau dibandingkan misalkan dua kejadian seperti itu ya, 2 kondisi. Nah, kemudian yang pertama akan kita bahas tentang jangkauan atau range ya. Nah, untuk mengetahui simpangan dari kumpulan data, kita bisa menggunakan jangkauan ataupun range ya. Di mana range itu X max dikurang X min atau data maksimum dikurang data minimum. Ya, boleh kalian menggunakan ini, boleh. Cuma kalau menggunakan jangkauan range, saya rasa itu tidak terlalu mewakili, ya, tidak kelihatan. Boleh, ini yang paling sederhana. Ya, cara yang paling sederhana untuk menentukan penyimpangan data itu bisa menggunakan range. Ya. Yang paling sederhana. Kemudian, nah ini ya contohnya. Misalkan ada 10, 6, 8, 2, 4. Kalian urutkan dulu untuk data tunggal ya. Kalian urutkan berarti dari 2, 4, 6, 8, 10. X max sama X min-nya 10 dikurang 2, 8. Berarti simpangannya itu 8. Penyimpangannya. Ya. Oke. Nah, kemudian ada simpangan rata-rata. Ya, tadi pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan Sinta ya. Nah, simpangan rata-rata ini ya, kita akan melihat perbandingan antara menyimpangnya nilai, membandingkan nilai individu dengan nilai rata-rata kelompoknya dengan cara memutlakkan ya selisih tadi. Selisihnya kita mutlakkan. Nah, kelemahannya di situ. Di simpangan rata-rata itu tidak memperhitungkan nilai yang positif dan nilai yang negatif. Semuanya dipukul rata. Jadi, kalau kita tidak memperhitungkan nilai yang negatif, ya berarti nilainya, jadi simpangannya itu saya rasa tidak mewakili. Karena tidak mempertimbangkan nilai yang negatifnya nanti, selisihnya yang negatif. Ya, oke. Nah, ini untuk rumus yang data tunggal, simpangan rata-rata atau mean deviation, ya, atau mean deviasi, atau deviasi rata-rata deviasi, ya. Jadi deviasi itu adalah simpangan, ya, simpangan sama dengan deviasi. Jadi kalau ada kata-kata deviasi berarti itu artinya simpangan, ya. Ya, simpangan rata-rata rumusnya sigma tanda mutlak selisih antara data ya, data individu tertentu XI dikurang X bar rata-rata kelompok dibagi N. Ya, misalkan nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah ini ya. Tentukan simpangan rata-rata ya, berarti kita buat selisih setiap individu dengan nilai rata-rata. Berarti yang pertama kali kita cari nilai rata-ratanya. Ya, oke. Nah, nilai rata-ratanya dari kelompok siswa tadi adalah 6. Kita cari simpangan rata-ratanya. Berarti 7 dikurang 6, 5 dikurang 6. Ya, dari setiap individu kita selisihkan dengan nilai rata-ratanya. Ya. Jadi, nah ini kan ada yang negatif nih.
5 dikurang 6 kan negatif. 3 dikurang 6 kan negatif. Nah, itu dia tidak mempertimbangkan yang negatif karena dia absolut. Itu kelemahannya untuk yang simpangan rata-rata. Ya. Jadi 8 dibagi 6 itu 1,33. Itulah simpangannya. Ya. Karena kita lihat nih, nilainya ini nggak beda jauh, berarti nyimpangnya itu nggak jauh 1,33. Semakin kecil ya, semakin kecil simpangannya, hasil simpangannya, maka datanya itu bisa kita katakan tidak terlalu bervariasi atau homogen. Apalagi kalau homogen, ya sama semua, otomatis datanya selisihnya nanti 0 karena homogen. Nah, di sini kalau dia homogen ya sama semua ya, nanti dia 0. 0 ditambah 0, 0, 0, 0 dibagi banyak data ya. Seperti itu berarti datanya homogen, kelihatan ya. Jadi simpangannya 0, nggak ada simpangan selisihnya. Kemudian untuk data berbobot atau data kelompok, ini rumusnya simpangan rata-rata sama dengan sigma F dikali selisih mutlak dari X dikurang X bar per sigma F. Ya. Nah, di mana X-nya ini karena dia data kelompok ya, kita nggak tahu mau mengurangkan selisih, mau menyelisihkan antara data individu yang mana. Makanya kita lihat data nilai tengahnya. Yang di sini kita ganti nilai tengah X ini. X ini kita ganti nilai tengah dibagi nilai rata-rata semua kelompok. Contohnya, nih, ada data frekuensi. Nah, kita cari nilai tengahnya. Kan kita nggak mungkin mengurangkan semuanya 3, 4, 5. Kita kurangkan dengan rata-rata semuanya. Tapi kita ambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya 4, 7, 10, 13. Ya. Kemudian kita kalikan frekuensi kali nilai tengah. Kemudian selisihkan antara nilai tengah dengan rata-rata. Rumus rata-rata kemarin apa? Sigma Fx dibagi F. Sigma F. Ya. Berarti sigma Fx ini 194 dibagi 20, itulah rata-ratanya. Nanti setelah dapat rata-ratanya kita selisihkan 4 dikurang rata-rata yang ini tadi. Nanti hasilnya 5,7. Setelah dapat kita kalikan dengan frekuensi. Ya, oke, ini contohnya nih. X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Hasil rata-ratanya 9,7. Ya, kita kembali. 9,7, ya ini rata-ratanya. X-nya kita ambil nilai tengah. 4 dikurang berapa? X barnya tadi 9,7. 4 dikurang 9,7 hasilnya karena mutlak 5,7. Kemudian 7 dikurang 9,7. 2,7 dan seterusnya. Setelah itu kita kalikan dengan F. Hasilnya ini. Ya, oke. Simpangannya berarti 2,22 ya. Oke. Nah, kemudian ada simpangan standar atau simpangan baku. Ya, simpangan itu deviasi, standar baku adalah standar, berarti standar deviasi. Ya. Oke. Ini untuk rumusnya. Jadi kalau ada standar deviasi pasti ada varians. Varians itu kuadrat dari standar deviasi. Ya, jadi standar deviasi adalah akar dari varians. Ya, ini rumusnya. Ini untuk yang tunggal. Ya. Jadi S kuadrat adalah varians. Ini rumus varians. Sigma X dikurang X bar dikuadratkan dibagi N-1. Nah, ada rumus yang dibagi dengan N. Mungkin kalian akan menemukan di buku atau di Google atau di referensi lain itu dibagi N. Kenapa kita ambilnya N-1? Karena tidak hasilnya akan bias. Makanya kita pakai rumus yang dibagi N-1. Ya, jangan pakai yang dibagi N karena bias hasilnya nanti. Tidak mewakili, ya. Bagilah dengan N-1, ya. Oke. Nah, ini contoh kasus untuk sampelnya, ya. Ini yang kelompok, ya. Ini bukan kelompok ya, ini masih apa namanya data tunggal, ya. Nah,
Berarti kita cari X dikurang X barnya, ya. Data individunya dikurang dengan X barnya itu rata-ratanya, dikuadratkan, ya. Nah, kenapa tidak mutlak? Ya, karena kita mengkuadratkan saja, jangan memutlakkan. Ya, kalau memutlakkan semuanya pasti positif, kalau kuadrat belum tentu. Jadi konsepnya beda. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dibagi N-1. Berarti kalian butuh tabel bantuan untuk X dikurang X barnya, kemudian penguadratannya, ya, mencari rata-ratanya, baru bisa mencari varians dan standar deviasi. Kalau sudah mencari, misalnya salah satu saja, sudah mencari standar deviasi, berarti gampang untuk mencari varians, tinggal dikuadratkan. Kalau sudah mencari varians, mencari standar deviasinya gampang, tinggal kalian akarkan saja. Ya, oke, saya lanjut. Nah, ini untuk yang data kelompok. Bedanya apa? Tinggal tambahkan frekuensi di depannya rumusnya. Ya. Tinggal kalian tambahkan frekuensi saja di depannya. Ya. Oke. Nah, ini contoh kasusnya untuk yang kelompok. Kalian butuh titik tengah, nilai tengah. Selalu kalau untuk yang kelompok kalian butuh nilai tengah untuk selisih antara X dikurang X barnya. Ya, berarti kalian butuh cari X barnya. Cara mencari X barnya apa? Sigma Fx dibagi sigma F 1684 dibagi 50 hasilnya 33,68. Ya. X-nya tadi 20. Berarti 20 dikurang 33,68. Dimultiplikasikan hasilnya ini. Ditotalkan, kemudian kalau kuadrat ini ya butuh bantuan tabel dikali F. Ya, jadi tabelnya, tabel bantuan itu selalu kalian butuhkan nanti di sini. Dari misalkan cuman ada kelas interval sama frekuensi saja biasanya diketahui. Kalian tambahkan tabel bantuan ini, ya. Oke. Ini soalnya nanti ya. Nah, ada ukuran penyebaran relatif selain yang tadi. Ada koefisien range, ada koefisien deviasi rata-rata, ada koefisien standar deviasi. Ya, ada lagi ukuran penyebaran lainnya. Apa yang dibahas? Ada jarak antar kuartil. Ya. Berarti kalian harus mencari kuartil ketiga dan kuartil pertama kalau mencari jarak antar kuartil. Ya. Kemudian ada simpangan kuartil atau deviasi kuartil. Berarti membahas tentang kuartil. Ya, QD itu setengah dari kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Ini untuk data kelompoknya. Berarti kalian harus mencari dulu pakai Q3, Q1 dengan data berkelompok baru bisa mengurangkan yang tadi. Nah, cari dulu ya. Baru bisa mencari letak kuartilnya. Kalau yang tunggal gampang, tinggal bagi aja Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Kalau untuk yang kelompok kalian harus cari dulu. Ya, panjang jalannya ya. Kemudian ada jarak persentil. Jarak persentil itu rumusnya P90 dikurang P10. Berarti harus mencari P90 dan P10. Nah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Junia, perbedaan range data tunggal dan range data kelompok ya. Otomatis berbeda. Kalau untuk data tunggal tadi siapa? Wahyu yang jawab ya. Nah, membedakan kelompok dengan tunggal, data tunggal, data kelompok saja. Tapi yang harus dibahas itu range-nya ya. Range data tunggal itu hanya mengurutkan data, setelah mengurutkan data, kita lihat data terbesar sama data terkecil dikurang. Kalau untuk yang data kelompok, kita harus menggrup dulu. Harus mengkelompokkan, harus membuatnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baru kita bisa lihat X max-nya dikurang X min-nya. Seperti itu. Ya, itu perbedaannya. Kemudian pertanyaan dari Safa yang terakhir ya. Perbedaan ukuran letak dan ukuran variasi. Oke, untuk perbedaan ukuran letak, ya. Kalau ukuran letak dia hanya bertujuan untuk mengetahui letak
suatu data dalam sekelompok data. Ya. Nah, sedangkan untuk ukuran variasi itu untuk melihat penyimpangannya. Penyimpangan sebuah data dari sekelompok data. Ya. Jadi misalkan kalian akan melihat dibandingkan dari ukuran pemusatan data. Rata-ratanya misalkan, rata-ratanya berapa? Itu pusat datanya. Kita akan lihat menyebarnya di mana, ya, seberapa besar penyebarannya. Nah, untuk ukuran variansi juga bisa kita menentukan data itu berbentuk homogen ataupun heterogen. Kalau ukuran letak kita nggak bisa lihat, ya. Cuman kita menentukan letaknya saja. Cuman kita lihat memusat datanya di mana, seperti itu. Kalau pusat data di kuartil ketiga berapa, kalau ke desil 9 berapa, ya seperti itu. Jadi berhubungan, ya antara ukuran letak, ukuran pemusatan dengan ukuran variasi itu nanti berhubungan. Dan yang paling sering digunakan ya untuk melakukan pengujian itu ukuran variasi. Yang sering dipakai itu standar deviasi dan range dan varians, ukuran penyebaran atau dispersi yang sering digunakan itu standar deviasi SD ataupun varians. Itu yang sering digunakan. Ukuran pemusatan data jelas pasti sering digunakan juga. Ya. Jadi untuk menentukan misalkan kalian melakukan penelitian, bentuknya itu misalkan entah dia kuantitatif, pengembangan ataupun kualitatif ya. Maka yang kalian gunakan itu selalu ukuran variasi. Ya. Dengan menggunakan ukuran pemusatan data juga seperti itu ya. Ini untuk mengolah data dengan Microsoft Excel-nya ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kalian masukkan datanya dulu seperti biasa, kalian input datanya, kemudian kalian masukkan rumusnya, fungsinya ya. Menghitung standar deviasi itu sama dengan standar deviasi itu disingkat STDEV di dalam Excel. Contohnya ya, nih, misalkan kalian punya nih data banyak, kalian akan menghitung standar deviasinya. Kalian input dulu datanya, kemudian masukkan rumus setelah selesai sama dengan STDEV, kemudian kalian blok data yang mana sih yang mau kalian hitung standar deviasinya, misalkan yang B. Ya. Yang B berarti B berapa? Selnya itu B2 sampai B9 berarti blok B2 sampai B9 kemudian tutup kurung. Nanti keluar standar deviasinya berapa. Ya nggak perlu kalian menghitung SD sama dengan apa tadi rumusnya sigma buka kurung X dikurang X bar kuadrat per N. Itu nggak perlu. Ya, N-1 salah. Ya itu nggak perlu. Tapi ya misalkan ada tugas kalian disuruh mencari standar deviasi. Maka kalian bisa menghitungnya manual, kemudian membuktikannya hitungan kalian benar nggak sih dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan. Ibu, izin tanya Bu. Ya. Kalau yang dari simpangan rata-rata tadi itu kan rumusnya itu kan SR sama dengan sigma X dikurang X dikurang X bar per N ya Bu. Nah, itu mutlak ya? Ada tanda mutlaknya? Ya, sudah tuh Bu, dia tuh kan ini kan dari yang contoh Ibu tadi itu kan mutlak 7 min 6 ditambah mutlak 5 min 6. Kalau yang hasilnya mutlak itu hasilnya negatif cak mana Bu? Apa hasilnya positif? Kalau dia mutlak, apapun hasilnya pasti positif. Makanya kenapa nggak digunakan? Ya, kenapa kita menggunakan standar deviasi? Karena hasilnya lebih mewakili dibandingkan nanti simpangan rata-rata seperti itu. Ya, alasannya kenapa memilih standar deviasi? Ya, oke, hasilnya nggak bias. Ada lagi? Ini Bu, rata-rata pertumbuhan itu sama beda dengan rata-rata harmonik kan Bu? Ya. Kalau rata-rata ukur dia geometrik, ya. Iya. Jadi lihat dulu dia. Kalau kayak laju juga seperti itu ya. Nah Bu. Ya. Rumusnya kemarin Ibu sudah share ya di
contoh sama pengayaannya ya, Ibu share di e-learning kan, sudah lihat ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Bu, sudah itu kalau iya, Bu. Nah, Bu, semalam tuh, Bu, dari teman-teman ini banyak yang kebingungan. Kalau yang dari rumus yang anti-lock itu ya? Iya, yang anti-lock itu, nah, Bu. Nah, Bu, anti-lock itu maksud aku tuh, Bu, perlu enggak, Bu, maksudnya ditulis nian cak itu, nah, wajib ditulis, Bu. Anti-lock harus ditulis biar kelihatan. Hasilnya itu kebalikan dari lock seperti itu. Kita mau cari nilainya. Pakai kalkulator kan bisa ya? Iya, bisa. Iya, Bu, bisa. Untuk yang belum mengumpulkan tugas ya, atau nggak bisa error terus, itu bukan error sebenarnya ya. Terkadang kalian filenya itu size-nya itu kebesaran ya. Biasanya itu 2 MB dia yang kalau nggak salah, tapi nggak tahu ya, dicoba aja kalau 2 MB masih bisa masuk, Kak. Jadi kalau kurang lebih dari 2 MB dikompres dulu baru diupload ya. Jangan ada kendala lagi nggak bisa terkirim ya. Ada lagi? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ini di-share di grup kan, Bu? Kenapa? PPT Ibu tadi. Iya. Nanti PPT-nya saya share di e-learning ya, beserta tugasnya. Ya. Oke, Bu. Tidak ada? Kalau nggak ada, Ibu mau akhiri sampai sini.